Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita lanjut untuk mengupdate hasil-hasil turnamen catur dunia kawan. Pertama-tama kita lihat Super Bad Chess Classic Romania yang sudah memainkan 3 babak, di mana di babak ketiga tadi malam hanya ada satu partai kemenangan yang didapat oleh Fabiano Caruana atas MVL, sedangkan 4 partai lainnya berakhir miss semua kawan. Ini membuat persaingan di papan atas semakin ketat dengan kehadiran Caruana ataupun Ian Nepomniachtchi. Kemarin di babak kedua sempat memetik kemenangan kawan, tapi di babak ketiga dia tertahan oleh Ding Liren bermain remis. Ada Richard Rapport, ada Wesley So juga, diikuti Ding Liren kawan yang masih belum memetik kemenangan. Anish Giri juga bermain remis dan diikuti oleh pemain-pemain lainnya, pemain yang pernah kalah Alireza Firoza, MVL, Daniil Bogdan ataupun Jan-Christophe Duda sudah pernah kalah. Dan untuk turnamen TP Sigmund & Co tadi malam merupakan hari jeda, tak ada partai yang digelar. Yang harusnya ada babak ke-6, baru nanti malam akan dilanjut babak ke-6-nya kawan. Dan kita sekarang bergeser ke turnamen yang ada di Jakarta kawan, Asia Zone 3.3 Chess Championship 2023. Di mana kemarin turnamen ini menggelar 2 partai sekaligus, yaitu babak 3 dan babak keempat. Kemarin kita sudah melihat permainan di babak ketiga dari permainan Novrendra Priasmoro kawan, tapi sayangnya di babak keempat bermain pada sore hari sampai malam hari kawan, banyak pemain kita yang terpleset kawan. Coba kita lihat di babak keempat kemarin seperti apa. Seperti yang saya jelaskan kemarin kawan, dari 17 game yang terjadi di setiap babaknya, untuk kategori open ini hanya ada 5 papan saja kawan yang gamenya terupload ke internet. Bisa kalian lihat di situ kawan, Priasmoro ini kalah oleh pemain asal Vietnam yaitu Lee Tuan Min. Dan Megaranto bermain remis, ada juga di sini Ervan ini kalah oleh Grandmaster asal Singapura dalam permainan endgame menteri versus menteri. Begitu juga untuk di kategori wanitanya kawan. Kemarin kita lihat permainannya Irene Karisma Sukandar yang berada di posisi atas di klasemen sampai 3 babak atau 3 game yang sudah dimainkan. Tapi di game keempat Irene ini terpleset oleh pemain Mongolia. Irene kalah di babak keempat kawan. Sehingga sekarang posisi klasemen masing-masing untuk kategori open ini sampai 4 game. Posisi Megaranto ini juga mulai turun kawan, digeser oleh Lee Tuan Min dan satu pemain Mongolia. Sekarang Megaranto berada di posisi ketiga. Juga posisinya Priasmoro ini sudah tergeser oleh pemain-pemain lainnya kawan. Para pemain Indonesia harus berjuang lagi kawan untuk merangsek ke atas untuk mendapatkan 2 posisi teratas untuk bisa lolos di kategori open ini. Sedangkan di kategori wanitanya, Irene ini posisinya juga tergeser oleh pemain asal Mongolia. Jelas kawan, karena sudah kalah di babak keempat, posisi Irene turun ke posisi keempat dengan 2,5 poin, selisih 1 poin atas peringkat teratas. Di kategori women ini kawan hanya ada 1 tiket untuk lolos ke Piala Dunia, yaitu posisi teratas kawan. Itulah kawan hasil-hasil yang ada di matchday ketiga, terutama babak keempat yang merubah posisi klasemen para pemain Indonesia. Sekarang kita lihat permainan Irene kawan. Dan ada sedikit perbedaan, interface dari chess.com sudah tidak memunculkan parameter di sebelah kiri papan. Tak ada masalah. Irene bermain dengan Sicila defense kawan dan memilih variasi tertutup, settingan di mana settingan seperti ini kecenderungannya adalah menunggu kawan. Malah memberikan inisiatif bagi hitam untuk bermain agresif. Yang harusnya sebagai pegang putih, harusnya Irene ini bisa memainkan permainan agresif. Tapi dia perlu berhati-hati juga kawan menghadapi seorang international master yang terlihat kuat bagi Irene. Kuda C6, gajah G2, kuda F6, menteri E2 menjaga pion E4 dan pion E5. Perkuat petak gelap, petak D4 kawan. Dan di sini rokade oleh Irene, gajah E7, pion C3, rokade, pion D3. Tidak mencoba mendorong pionnya sekaligus 2 petak karena petak gelap cukup kuat. Benteng E8, pion A4 menghentikan laju pion A6, pion B5 dan di sini pion H6. Kuda A3, gajah F8 membuka lajur E kawan bagi benteng dan gajahnya dipergunakan untuk bertahan. Di sini pion C4 dengan settingan seperti ini kawan, menjadikan petak pusat tertutup, tidak mungkin hitam juga memainkan pion D5-nya. Pion D6, kuda C2, gajah E6, pion H3, pion G6, dan di sini gajah D2. Irene sudah menyelesaikan tahap pembukaan di langkah ke-14.
Pion A5 menghentikan pion putih sayap menteri. Kuda E3 ingin menempati outpost petak pusat kawan. Dan di sini gajah G7. Kuda D5 tidak mungkin diterima oleh hitam. Tantangan pertukaran perwira di petak pusat. Nanti ada duri dalam daging. Gajah D7, gajah E3, Raja H7. Di sini kawan untuk perkuat posisi pionnya karena ada indikasi menteri bergerak satu diagonal. Dan kuda D2 pilihan Iren karena melihat permainan di sisi menteri tertutup. Hitam juga tidak bisa memainkan pion B5. Petak pusat tertutup. Iren mencoba inisiatif bermain lewat lajur F. Kemungkinan pion siap dimainkan oleh Iren. Benteng A6. Terlebih dahulu kuda C3. Raja G8 membuat langkah menunggu kawan. Kuda B1 lanjut Iren. Kuda H7. Apakah persiapan pion F-nya juga? Di sini kuda B5. Kuda D4 menantang pertukaran kuda. Dan di sini mungkin kalian tidak akan menyukainya jika pertukaran terjadi kawan. Tapi Iren meladeninya. Tidak ingin ada kuda berada di outpost kawan. Dia sikat dengan gajah. Kalau Stockfish menyarankan menteri mundur ke D1. Tapi memilih untuk sikat kuda. Dan diambil balik oleh pion E untuk membuka lajur E-nya kawan bagi bentengnya. Tapi Stockfish menyukai ambil balik menggunakan pion C. Diambil balik menggunakan pion E, barulah pion F4 lanjut Iren. Gajah C6, berada satu diagonal di diagonal terang panjang. Menteri bergeser ke F2. Benteng mundur kembali ke A8. Kuda D2 lanjut Iren, aktif kembali kudanya. Menteri bergerak ke D7. Dan di sini benteng AI1 lanjut Iren. Benteng E7 indikasinya segera ditumpuk dan dibalas dengan langkah kuda B3. Di sini pion B6 menjadikan benar-benar tertutup sayap menteri dan petak pusat kawan. Tapi masih ada kesempatan untuk dobrak petak pusat dengan pion E nanti. Kuda D2, benteng AE8. Gajah F3, kuda F6. Kuda hitam kembali aktif. Dan di sini menteri G2. Berada satu diagonal kawan. Dengan gajahnya, apakah persiapan pion E-nya siap untuk dobrak petak pusat. Menantang pertukaran gajah terang. Dan tak terasa kita sudah di langkah ke-30 dan tidak seperti biasanya. Tidak saya jelaskan satu persatu kawan arti langkah para pemain. Karena nanti saya isi lagi satu game dari Priasmoro. Jadi videonya agak sedikit panjang. Pada posisi di langkah ke-30 ini kawan, Iren terlihat bermain sangat cepat. Masih mempunyai 24 menit kawan. Sedangkan lawannya hanya tersisa 9 menit. Butuh 10 langkah lagi untuk mencapai langkah ke-40 untuk mendapatkan tambahan kontrol waktu. Di sini, hitam melanjutkan pertukaran gajah sikat kuda B5 dan diambil balik oleh Iren menggunakan pion C. Ini sedikit menyalahi aturan permainan kawan, tapi aturan-aturan semacam ini tidak saklek, tapi kalian butuh kalkulasi yang akurat. Prinsip dasarnya, saat ada potensi pion tepi kalian untuk dibawa ke dalam, ke arah dalam, maka lakukanlah kawan. Dan ini merupakan pilihan terbaik juga versi Stockfish. Iren malah membawa pion dalam menuju tepi. Maksudnya mengosongkan ruang bagi kuda. Tapi dengan tidak adanya pion di petak C4 ini kawan, kontrol petak D5 ini berkurang. Langsung dimanfaatkan oleh hitam. Kuda D5 mencoba menempati peta outpost petak E3 kawan. Kuda C4, kuda E3. Dan Iren tidak melakukan pertukaran kuda karena nanti bisa bahaya kawan. Kalau diambil oleh benteng ada gajah D4, kehilangan benteng. Sama-sama kehilangan kualitas perwira nantinya. Kalau di sini tidak langsung diambil kawan. Ambil contoh raja ini bergeser terlebih dahulu menghindari pimpinan. Tetap gajah akan menjadikan pion ini semakin kuat dan menjadi duri dalam tulang. Iren memilih dengan langsung sikat kuda menggunakan benteng, melakukan pengorbanan kualitas kawan, diambil balik menggunakan pion D. Kuda ambil pion B6, itulah tujuan Iren. Menteri bergeser, satu diagonal bersama raja, ini harus hati-hati Iren kawan. Di sini kuda D5. Yang terbaik adalah ke petak C4 untuk blokade laju pion C ini kawan. Tapi memilih menyerang benteng. Pion C4, pion B6. Di sini menteri bergerak ke A6. Pion D pukul pion C4 diambil balik oleh menteri. Selanjutnya benteng E1. Di sini gajah D4 pertahankan. Pion E5 kawan, tantang Iren ditolak. Gajah ambil pion B6. Pilihan terbaik diterima saja tadi. Dilanjut Iren dengan kuda ambil benteng E7 skak. Sekarang kualitas perwira sudah seimbang kawan. Gajah gelap versus gajah terang. Pion pukul pion.
benteng bergeser, dan dilanjut dengan langkah gajah mundur, ancam menteri, menteri bergeser untuk coba rebut pion, backup dengan benteng, benteng ambil pion, diambil balik, kemudian menteri bergerak keluar ke A8 skak, raja G7, menteri A6 mengepin gajah kawan, menteri bergerak ke B4 melepaskan diri dari pimpinan, pion H4 lanjut Iren, dan menteri ambil pion B2. Iren kalah 1 pion kawan di sini. Raja G2, oh ya kawan, kita sudah mencapai lebih dari langkah ke-40. Dari tadi kontrol waktu sudah ditambah. Pion H5 lanjut hitam. Di sini Iren menteri B5 menantang pertukaran, ditolak menteri bergerak ke D2. Raja putih F3 menghindari pimpinan agar gajahnya leluasa bergerak lagi. Dan di sini kawan, terlihat tadi Iren mempunyai kesempatan ambil gajah ini. Percuma juga, gajahnya juga bisa tewas, tempo skak, bahaya juga kawan. Terlebih dahulu raja ke F3, menteri ke E1 melepaskan gajahnya, tetap ancamannya skak di sini, gajah ini juga bisa tewas. Raja bergerak ke E4, menteri H1 skak. Tak perlu saya tunjukkan langkah-langkah terbaiknya, banyak sekali langkah-langkah yang kurang presisi dari para pemain ini kawan. Sedangkan posisi permainan ini masih cukup level kawan, hitam hanya mempunyai sedikit keuntungan 1 pion saja. Raja D3, menteri C1, dan Iren akhirnya ambil gajah B6. Begitu juga hitam mendapatkan gajahnya Iren di peta E2 kawan. Dan di sini Iren mulai membuat langkah kesalahan lagi kawan, dengan menteri bergerak ke peta D4 skak. Kenapa tidak ambil pion ini kawan? Langkah terbaiknya adalah menteri ini bergerak ke C7. Kalau ambil pion ini, ada menteri skak di sini, pion ini juga bisa jatuh kawan. Memilih dengan menteri bergerak ke D4 skak terlebih dahulu, berharap melakukan skak-skak yang berulang kawan, dan ingin coba rebut pion ini. Di sini menteri G2 skak lebih dahulu, raja ambil pion E3, menteri ambil pion G3, raja ke E2, dan menteri B3 melindungi pionnya kawan. Raja F2 lanjut Iren, menteri bergerak ke D5 sentralisasi, dan di sini menteri E7 dilanjut dengan raja bergerak ke G7, menteri E8, raja F6 mulai keluar, dan raja ke G3 lanjut Iren. Menteri bergerak ke E6 menantang pertukaran kawan, ditolak menjaga menteri ke D8 skak, raja G7, dan menteri D4 skak lagi. Raja bergeser ke H7, raja ke F2, dan di sini menteri ke C6. Endgame menteri versus menteri ini penuh taktik kawan, penuh intrik. Jadi memang gampang-gampang sulit permainan seperti ini, sama halnya dengan permainan benteng versus benteng kawan. Dalam keunggulan 1 pion jelas hitam dalam posisi unggul kawan. Putih atau Iren harus berhati-hati. Raja G3, menteri C8, dan di sini raja F2. Dalam permainan endgame sekarang posisi kontrol waktu terbalik kawan. Iren dalam posisi sulit, tertekan kontrol waktu yang hanya bermain dengan incrementnya saja, menyisakan 30-an detik, dan raja G8 Iren melangkah menteri E4 bersamaan, kontrol waktunya ini terlihat habis kawan, tapi dalam posisi pun sedikit kurang menguntungkan juga kawan. Itulah kawan permainan Iren saat menghadapi International Master dari Mongolia. Iren kalah pada game keempat. Sekarang kita lanjut ke gamenya Priasmoro menghadapi Lee Tuanmin, sesama Grandmaster, di mana elonya tidak berbeda jauh. Lee Tuanmin ini elonya tidak 1400 kawan, tapi 2500. Priasmoro pegang hitam, Lee Tuanmin mengawali dengan pion D4, kuda F6. Kuda F3, pion G6, berencana King's Indian Defense atau Granville. Biasanya King's Indian Defense disukai oleh Priasmoro. Gajah G7, pion E4, pion D6 kawan, dan di sini gajah keluar ke B5 skak, blokade dengan pion C6, gajah mundur ke D3, rokade, kuda H5, dan di sini benteng bergeser ke E1. Dilanjut dengan pion E5, pion C3, perkuat peta pusatnya, kuda D7 melanjutkan pengembangan, ada pion A4, menghentikan permainan sisi menteri seperti biasa. Benteng E8 lanjut Priasmoro, gajah mundur ke F1, kuda F8, dan di sini baku hantam mulai terjadi di langkah ke-12 kawan. Lajur D terbuka penuh sekarang dan membuka tantangan pertukaran menteri, diterima oleh Priasmoro, diambil balik menggunakan benteng, dan gajah G4 tekan kuda F3. Tidak diperdulikan gajah E3, dan Priasmoro juga tidak langsung sikat kuda F3, memilih dengan aktifkan kembali kudanya ke E6. Di sini benteng diangkat naik ke peta D2, indikasinya ditumpuk, barulah gajah sikat kuda F3 lanjut Priasmoro.
diambil balik oleh pion G, tak ada masalah, raja terbuka karena sudah tidak ada menteri, tidak perlu ada yang perlu dikhawatirkan oleh raja putih. Mungkin seperti itu. Benteng E7, benteng AD1, putih sudah menguasai lajur D terbuka penuh kawan. Posisi putih dalam posisi yang unggul di sini kawan. Unggul 1,24 poin dari penilaian chess.com ataupun dari engine. Pion B6 lanjut Prias Moro, benteng D6 tekan pion kawan, backup dengan benteng C7. Benteng D7 menantang pertukaran, ditolak dengan benteng AC8, terjadi pertukaran didahului oleh Lituan Min, tetap dia menguasai lajur D, satu-satunya lajur terbuka. Dan di sini Lituan Min membuat gebrakan yang mungkin cukup mengagetkan bagi Prias Moro kawan. Dia mengorbankan kuda untuk mendapatkan 2 pion di sisi menteri. Langkah cerdas dari Lituan Min mengorbankan perwira untuk meloloskan 1 pion bebas atau paling tidak 2 pion bebas, hitung-hitungannya kawan, 1 pion melawan 3 pion, harus berhati-hati. Benteng C8, pion A5 perkuat gajahnya, gajah F8. Di sini pion B4 didorong terus oleh Lituan Min, pion-pion sayap menteri, kuda F6, gajah mundur ke E3. Di sini benteng menantang pertukaran, diterima langsung. Langkah terbaik lainnya adalah benteng bergeser ke lajur A kawan untuk mendukung pion sayap menteri. Tapi simpel melakukan pertukaran, merasa unggul, tapi sekarang permainan sudah mulai level kembali. Dan di sini Prias Moro ambil balik benteng dengan kuda D7. Pion A6 mulai didorong. Dan ada pion C5 tantang Prias Moro ditolak, pion terus didorong. Kuda B6 menghadang pergerakan pion promosi dan gajah A6 mendukung pionnya. Kuda C7 melepaskan pion di sini kawan, dan di sini gajah B7 terlebih dahulu. Dan Prias Moro tidak melanjutkan pion pukul pion kawan agar komposisi pion ini tidak terlalu jauh perbedaannya. Di sini masih bisa diambil balik oleh pion C, seperti itu kawan. Tapi Prias Moro memilih blokade peta A8 dengan kudanya. Akhirnya menyerahkan 1 pionnya lagi kawan. Pion B pukul pion C5. Sekarang 3 pion putih berada di jalur yang sangat bebas. Gajah E7. Raja putih mulai bergerak. Raja hitam juga bergerak. Raja putih bergerak terus. Raja hitam juga bergerak terus. Menuju sisi menteri kawan kedua raja ini. Dan di sini Novendra kembali membuat langkah yang kurang presisi. Raja D8. Pilihan terbaiknya bergerak ke peta H4 gajah ini kawan. Menurut Stockfish membuat langkah menunggu kawan. Tapi membuat langkah menunggu raja D8, pion F4 mulai diadu oleh putih, diterima oleh Novendra, diambil balik oleh gajah untuk coba eliminasi 1 perwira di sini nanti kawan. Pion G5 tapi tidak langsung disikat menantang pertukaran gajah. Ditolak gajah F6, pion E5. Gajah mundur ke G7, gajah ditarik mundur ke E4, incar pion, pion didorong maju, dan raja putih mulai meninggalkan sisi menteri, mencoba bergerak ke sisi kanan sayap raja. Pion F4, en passant, diambil balik oleh gajah, ada pion H4, dihentikan oleh pion H3, gajah H6, dan raja putih mulai mendekati pion-pion sayap raja. Karena pionnya sudah bisa ditinggal, tidak mungkin hitam akan meninggalkan pion ini kawan. Harus terus mengawal pion ini. Perwiranya akan pasif menjaga pion ini kawan. Raja akan mulai menghabisi pion-pion hitam di sisi kanan. Pion dalam ancaman didorong maju ke C4. Gajah C3, raja F5. Gajah D4, raja F6. Kuda E8, raja ambil pion. Tinggal 1 pion saja walaupun Novendra unggul 1 perwira. Tapi kekuatan sepasang gajah ini tidak bisa diremehkan kawan. Kudanya dalam ancaman. Di sini kuda sikat gajah D6 skak. Diambil balik oleh pion C dan konstruksi pionnya kembali pulih kawan. Gajah ambil pion E5, gajah ambil kuda A8, gajah D4 dan raja bergerak ke E6. Untuk membatasi pergerakan raja, mengawal pionnya di sini kawan. Gajah siap beraksi di sini nanti pion bisa promosi, tapi tentu saja diambil oleh Prias Moro. Gajah ambil pion A7. Di sini raja bergerak ke D5, persiapan pionnya kawan didorong di langkah berikutnya. Gajah D6 masih belum mau menyerah Novendra dalam posisi yang sudah kalah kawan. Pion C5, gajah A5, gajah C6 membatasi pergerakan raja. Raja bergerak ke C8 dan gajah mundur ke A4, raja D8, gajah D1 mencari tempat yang bagus reposisi untuk menjaga pergerakan raja agar tidak berada peta terang kawan, dan pion C siap didorong. Gajah C8, gajah G4, raja D8 dan raja putih bergeser terlebih dahulu ke C4.
Gajah E1, pion C6 sekarang. Gajah A5 dan raja bergerak ke B5 membuat Prias Moro menyerah. Sudah jelas ancamannya sebagai berikut kawan. Kalau gajah ke C7 jika dilanjutkan ya simpel diambil oleh raja, dan di sini gajah bisa berkoneksi dengan pion untuk menjaga pion, raja bisa menghabisi pion hitam, bisa dilanjutkan, atau pergerakan yang lain sangat mudah untuk melanjutkan permainan ini, tak perlu saya lanjutkan lagi. Itulah kawan 2 game dari permainan Iren dan Prias Moro. Dua pemain ini tergelincir di game keempat kawan, sehingga posisi mereka turun dari peringkat atas kemarin. Kita doakan saja di game-game berikutnya mereka bisa bangkit dan semakin percaya diri menghadapi sisa-sisa partai yang ada, menyisakan 5 partai lagi kawan. Hari ini jadwalnya hanya memainkan 1 game kalau tidak salah kawan. Oke, semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kalian, dan kita akan tunggu saja aksi-aksi para pemain kita yang lain kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.